lupa juga para peserta seluruh agen desa ini, cabang jalan sebelum mungkin materi yang saya akan sampaikan, saya di sini mewakili Bapak Lutfi selaku Katim Kap, ya, Katim Kap Ketua Tim Kabupaten Banyumas, khususnya dalam hal bansos PKH. Yang nanti pun juga akan saya sampaikan terkait juga bansos yang Bapak Ibu jumpai di masyarakat, seperti BPNT, kemudian PPI, PPI, dan juga bansos PKH. Perkenalkan diri dulu nih, saya Zulkifli Suari Sadam, ya, bukan keturunan Sadam Irak ya, saya asli sini Banyumas. Nah, kebetulan saya sebagai Katim Cam, ya, ketua tim kecamatan di Kecamatan Patigaja. Di Kecamatan Patigaja saya sudah 2 tahun, kemudian sebelumnya di Dinas Sosial Kabupaten Banyumas dari tahun 2015. Jadi di sini saya juga sebenarnya agak minder ya, karena pesertanya ternyata lebih senior dari saya, gitu ya. Saya juga sama-sama orang lapangan nih, Bapak Ibu. Ya, nanti akan kita sharing-sharing saja terkait dengan permasalahan di lapangan, terutama bansos, ya, karena memang akhir-akhir ini banyak sekali isu-isu sosial yang sudah berkembang di masyarakat yang mengakibatkan beberapa informasi yang mungkin kurang maksimal yang disampaikan oleh masyarakat keseluruhan. Langsung saja, ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan 3 bansos, ya, karena 3 bansos ini yang sering dipertanyakan, yang sering diterima oleh masyarakat, ya, dan juga otomatis yang sering dikeluhkan oleh masyarakat secara luas. Yang pertama mungkin bansos BPNT dulu, ya. Nah, BPNT tidak asing ya Bapak Ibu. Setahunya Bapak Ibu, BPNT apa? Uang, sembako, atau hanya asuransi seperti PBI? Uang, ya. Ada yang tahu nominalnya? 200.000, ya, 200.000 per bulan. Ya, saya dari awal dulu. BPNT adalah singkatan dari bantuan pangan non tunai, ya, yang sebelumnya itu adalah bantuan sembako. Dulu sempat ramai di Kabupaten Banyumas, ini Bapak Ibu, dengan isunya bahwa awalnya bantuan ini itu disalurkan dalam bentuk sembako, ya, beras, daging, sayur, telur, ya. Kemudian seiring berjalannya waktu, ya, tahun sekitar 2020-an ke sini, ya, itu transformasi ke dalam bentuk uang, khususnya dalam non tunai, ya. Jadi dari Kementerian Pusat kemudian meminta uang kepada Kementerian Keuangan, lalu diteruskan ke bank penyalur ataupun kantor pos. Jadi langsung ke penerima manfaatnya, tidak melalui perantara rekening masing-masing dari penerima manfaat. Ya. Jadi BPNT ini disalurkan 3 bulan sekali. Berarti dalam 3 bulan sekali adalah nominal berapa? 600. Ya. Yang rame-rame di agen warung, ya. Itu, ya, jadi saya yakin Ibu Bapak semua sudah paham. Kemudian tujuannya otomatis peningkatan taraf hidup, ya. Kemudian diperuntukkan untuk makanan yang bergizi. Ada proteinnya, ada karbohidratnya, ada vitamin dari sayur dan juga buah-buahan. Ya, harus memenuhi kriteria itu. Kemudian pemenuhan kebutuhan non gizi dan mengurangi beban pengeluaran. Ya, ini seperti itu. Kemudian next. Nah, ini penyalurannya. Ya, jadi ada yang menggunakan agen, ya, berarti dia mempunyai KKS, gitu ya, seperti ATM tapi khusus untuk menerima bantuan sosial, namanya KKS. Kemudian
itu menggunakan atau melalui perantara Avopos. Jadi kalau misalnya ada penerima baru yang belum menerima KKS, kartu ATM untuk sembako itu, nanti diarahkan ke kantor pos dalam bentuk tunai. Kemudian ini bantuan pangannya berupa uang 200.000 per bulan, langsung dirapel 3 bulan 600.000. Ya, ini untuk BPNT. Kemudian selanjutnya adalah itu keterangan umum ya untuk BPNT-nya. Yang selanjutnya adalah KIS PBI. Nah, ini yang kemarin itu ya Bu. Nah, nanti akan saya jelaskan kenapa kok menanti, kenapa kok bisa tiba-tiba tidak bisa dipakai. Nanti akan saya jelaskan untuk yang dari awal pengajuan bagaimana, syaratnya apa saja yang harus dipersiapkan. Ya nanti Bapak Ibu juga mungkin punya saudara atau mungkin di lingkungan sekitar Anda yang membutuhkan bisa memberikan informasi ini. Ya, karena belum tentu ya informasi ini sampai ke masyarakat. Apalagi ada aturan baru juga yang nanti akan saya sampaikan juga di slide berikutnya terkait DISP. KIS PBI, KIS PBI singkatan dari Kartu Indonesia Sehat, ya, penerima bantuan iuran PBI. Ini setara dengan kelas 3. Bedanya kalau KIS PBI itu dibayarkan oleh pemerintah full, ya. Kalau kelas 3 dibayarkan nanti. Jadi bedanya itu. Otomatis untuk masyarakat yang kurang mampu, ya. Kurang mampunya apa? Nanti akan dilanjutkan. Tujuannya memberikan perlindungan kesehatan untuk masyarakat kurang mampu dan memperluas ya cakupan pelayanan kesehatan di seluruh masyarakat Indonesia. Kemudian yang ketiga ya, jadi yang pertama BPNT, yang kedua KIS PBDU, yang ketiga adalah PKH. Banyak teman ya buat dia. Jadi ketiga ini mempunyai kriteria dan keunggulan masing-masing. Yang ke PKH ini itu bantuan tunai bersyarat. Jadi harus ada syaratnya. Kalau tidak ada syarat ini tidak mendapatkan. Walaupun yang bersangkutan membutuhkan, berarti diarahkannya kemana? Ke BP. Kalau tidak ada syaratnya, ke BPNT. Ya, jadi ini untuk klaster atau 10% dari masyarakat terbawah. Jadi udah ada tanggungan, kemudian tanggungannya berapa? Nah itu akan berpengaruh ya. Karena bersyarat, jadi nominal setiap poinnya, syarat-syaratnya nanti akan berbeda. Ya. Namanya conditional cash transfer, bantuan tunai bersyarat. Penyaluran PKH ini sama seperti penyaluran BPNT ya, 3 bulan sekali. Di triwulan pertama, kemudian triwulan kedua, triwulan ketiga, dan triwulan keempat. Nanti bertahap. Dan bulannya itu pencairannya tidak menentu ya, atau mungkin di bulan kedua di setiap triwulannya, atau mungkin di bulan ketiga di setiap triwulannya. Jadi mengikuti kondisi Kementerian Sosial. Tujuannya pasti meningkatkan taraf hidup, kemudian mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan, menciptakan perubahan perilaku kemandirian, dan mengenalkan produk dan jasa keuangan formal. Ya. Seperti apa? Seperti BN, ya. Kemudian lembaga-lembaga keuangan lain, karena ada namanya ketika kita pertemuan, dan itu ada modul atau pengisian pembelajaran tentang keuangan. Di situ tidak hanya bantuan. Kalau PKH ini kita ada penampilannya dulu setiap bulan sekali. Ini untuk yang PKH. Jadi ada 3. Nanti apa saja kriterianya? Nah ini penyalurannya sama dengan yang di BPS. Melalui kartu KKS, kemudian bisa diambil di ATM, ya, di bank himbara, kemudian
juga bisa, tapi ada potongan. Kalau memang terpaksa kondisinya itu mungkin akhir mandiri karena memang kebetulan di Banyumas ini banknya penerbit kartunya itu adalah bank mandiri. Jadi kalau memang tidak ada di situ bank mandiri tidak masalah kalau misalnya menggunakan bank lain. Nah di sini ada melalui pos penyalur bisa juga ya, biasanya ini terakhir bagi penerima baru, bagi yang belum pernah membuat tabungan berupa uang juga langsung ke rekeningnya KPN ya. Jadi tidak ada perantara desa maupun langsung rekening KPN dan KPN langsung mengambil. Jadi full misalnya primanya komponen SD 225 berarti segitu bisa diambil semua dan bisa dikosongkan. Nah ini untuk kriteria. Tadi kalau yang tadi itu kriterianya lagi, ini adalah lebih spesifik terkait dengan PKH. Ya, yang pertama adalah komponen kesehatan, pendidikan dan esos. Banyak ibu. Jadi ada kriterianya, tidak asal misalnya langsung terima pengajuan itu tidak langsung mendapatkan bantuan PKH. Yang pertama ada ibu hamil yang menyusui, kemudian anak usia dini usia 0 sampai 6 tahun. Ada komponen pendidikan dari SD, SMP, SMA, ataupun usia pembelajaran di tahun 2001. Ya. Jadi kalau anaknya usianya udah masih sekolah, tapi apa namanya? Soalnya nggak boleh. Walaupun usianya 21 tahun tapi kelas 3 masih bisa ya, jadi usia juga menentukan. Kemudian ada komponen kesejahteraan sosial, ada lansia di atas 60 tahun, kemudian ada penyandang disabilitas. Yang terakhir kalau yang korban pelanggaran HAM berat ini tertentu ya, start dulu, kemudian di Banyumas tidak ada. Ini komponennya next. Oke, ini nominal. Jadi yang sebelah di kirinya Bapak Ibu indeks per tahun adalah bantuan per tahunnya, kemudian indeks per 3 bulan. Jadi karena penyalurannya per 3 bulan, maka dalam satu tahun itu dibagi menjadi 3 bulan. Ya berarti 4 kali penyaluran dalam setahun. Pertama Ibu hamil 3 juta. Untuk per 3 bulannya 750 sampai 600.000. Di kondisi ini sudah diatur karena Pak mengikuti kriteria beban dari asuransi. Nah ini mungkin dalam wilayah Bapak Ibu ya, tidak layaknya menerima bantuan sosial. Tetapi ini secara gambaran umum ya, itu ada instrumen variabel lain, ya, variabel lain yang nanti masuk di dalam list. Nanti ada itu. Ini kriteria yang tidak layak ya, jadi dia tidak layak untuk mendapatkan bantuan sosial. Baik itu PBI, PPD maupun PK. Yang pertama otomatis alamat tidak ditemukan. Yang kedua individu tidak ditemukan. Sama ya, jadi alamatnya tidak tahu juga itu nama orangnya, tapi data kependudukannya tidak jelas, juga itu bisa mengakibatkan tidak bisa mendapatkan bantuan. Individu tidak ditemukan, pindahnya atau mungkin sudah keluar kota, sudah lama mungkin ya, meninggal dunia, bekerja sebagai ASN otomatis, keluarga ASN juga nggak boleh, pensiunan, kemudian dianggap dinilai tidak mampu atau tidak memenuhi kriteria. Seperti mungkin PKH tidak ada komponen kesehatan, kemudian tidak ada komponen pendidikan, kemudian berpenghasilan dari APBD ataupun APBD, menolak menerima bansos. Nah ini berpenghasilan di atas UMP. Mungkin berikutnya ada hubungannya dengan BPJS Kesehatan. Nanti ini saya akan jelaskan ya. Ini UMP ini itu sudah berlaku di tahun 2020. Apakah di tahun ini berlaku?
UPP ini akan tergantung pada desil. Nanti akan saya jelaskan apa itu desil dan cara menentukan desil bagaimana, kriteria apa saja yang bisa membuat desil naik atau turun. Kemudian terdata sebagai pemilik perusahaan, kelihatan ya, karena sistemnya kemudian sekarang terhubung ke BPJS TK, terhubung ke BPJS Kesehatan, kemudian terhubung dengan PPATH, terdaftar sebagai tenaga kesehatan, statusnya perangkat desa juga boleh. Listrik, listrik yang dayanya 2200 kW, jadi sinkron dengan data PLN juga, itu tidak menerima bantuan sosial. Kemarin banyak juga ada beberapa, terutama mungkin misalnya kalau atas nama Bapak Ibu pasti nggak enak. Banyak sekali KPM yang namanya dipakai untuk pendaftaran pemasangan listrik, ya. Karena itu atas nama otomatis bantuannya sudah pasti apa tidak terima. Nah yang terakhir ini agak tertutup ya. Oh iya. Jadi judi online. Nah ini yang sempat ramai juga dulu, ya. Ini saya mulai ya. Kenapa terdeteksi? Karena rekening yang bersangkutan ada transaksi ke website yang mencurigakan. Siapa yang deteksi itu? Data TK. Kelihatan semuanya. Jadi ini berpengaruh ke bantuan sosial. Walaupun New Zealand sudah memenuhi kriteria, ya tidak mampu, tapi kenyataannya digunakan itu. Ada beberapa, ya termasuk di wilayah saya juga ada. Setiap desa semuanya ada. Setiap desa mungkin di lingkungan Bapak Ibu ada, ya. Iya, itu biasanya top-up dana. Iya. Hati-hati top-up dana itu ya. Jangan kan Bapak Ibu kan mau aja kayak curiga. Top-up dana dia udah mikirnya kemana-mana. Ya. Kayak slot lah gitu ya. Jadi banyak sekali website judi online ya. Mungkin kelihatannya tidak terlihat judi online. Kadang-kadang game biasa pun ya sebenarnya itu judi online yang mungkin Bapak Ibu belum punya dana. Itu udah termasuk transaksi. Berapa pun itu 200, 300 gitu ya. Itu sudah kelihatan. Jadi mungkin tanggal terimanya dia hati-hati. Apalagi atas nama ya, kadang-kadang anaknya yang main ya, anaknya ini ada betul, anaknya main menggunakan data dirinya orang tua atau bahkan mbahnya yang benar-benar memang membutuhkan. Padahal data diri mbahnya itu digunakan untuk menerima bansos karena ada nomor rekeningnya ya, ada buku tabungannya digunakan atas nama si penerima bansos. Jadi hati-hati. Ya, mungkin bisa diedukasi ke masyarakat juga dulu. Nah ini syarat penerima bansos ya, mungkin tapi di sini nggak ada yang menerima bansos ya, konyol golong. Ini syaratnya udah langsung naik aja. Ini udah pada tahu kita ras. Ini secara besar aja. Ya, intinya sama bersyarat. Untuk desil 1 sampai 4 itu PK dan BPT, desil 1 sampai 5 PBI. Nah desil, apa itu desil? Gampangannya adalah peringkat kesejahteraan. Ya, tidak cuma ranking book belajar, tapi kemiskinan di usia ini tingkat kekayaannya itu juga masuk ke sini. Semuanya termasuk saya bu, di desil semua. Ya, jadi termasuk itu ada data terpadu sosial ekonomi, ya, data saya. Ya, jadi datanya semuanya seluruh Indonesia termasuk saya ini semua ada di situ. Ya nanti bisa dicek desil berapakah itu. Nah bisa di situ. Ya, dari mana sumbernya? BPS. Nah ini secara berjenjang ya, ada desil 1, desil 2, desil 3, desil 4, desil 6 sampai 10.
6-10 itu termasuk kategori taruh 5 program. Oke, ini cara bisa ngecek DESI ya, punya Bapak Ibu mungkin nanti bisa dicek. Pertama melalui website cek bansos ya, dengan input nicknya, kemudian input huruf kode atau biasanya sama-sama. Nanti punya Bapak Ibu tahu DESI-nya berapa, apakah 1, 2, 3, 4, 5 atau 6 sampai 10. Kira-kira layak terima bansos saya. Kemudian yang kedua bisa menggunakan cek bansos ya, bisa di-download di Play Store atau App Store ya, di HP masing-masing. Ini juga bisa ngecek DESI, bisa pengusulan bansos ya. Kemudian yang ketiga bisa sanggah, misalnya tangan mampu biar mobil itu motornya apa ya, bisa tapi dipastikan namanya sama ya, karena nanti akan dicari berdasarkan nama. Itu ini boleh ya, tahu mereka lumayan kita atau beli bansos dulu ya. Yang ketiga bisa melalui desa kecamatan atau dinas sosial ya, jadi bisa apapun ya. Oke, ini untuk secara alurnya ya, mungkin Bapak Ibu bisa, mungkin ada jalur partisipasi, ada jalur formal. Kalau partisipasi itu cek bansos tadi ya, Bapak Ibu bisa membantu dengan mengusulkan orang di lingkungan sekitar, atau mungkin bisa menyanggah ya, atau membuat bantuannya itu tidak sama. Kalau formal biasa ya, melalui musyawarah musyawarah desa RT, kemudian melalui sistem CPNJ namanya, sistem informasi kesejahteraan sosial Youth Generation, kemudian sampai ke BPS. Jadi yang menghitung DESI siapa Bapak Ibu, bukan Kemensos BPS ya. Kita Kemensos hanya menyediakan data secara umum, yang menyediakan data anggotanya siapa saja itu kita, tapi untuk menghitung rankingnya adalah BPS. Itu saja. Oh ya, kalau misalnya ada tidak beres DESI-nya, berarti dulu waktu ketika dapat substan BPS itu tidak ketemu atau mungkin tidak terdaftar ya. Apalagi yang domisilinya sebenarnya di Pati Raja, misalnya ya, saya domisili Pati Raja, tapi rumah saya di Sukaraja kan, karena mungkin ketika petugas BPS rumah tidak ada saya, atau mungkin kondisinya tidak ditemukan, bisa juga jadi tidak ada di situ. Kalau memang ada, di situ akan kelihatan di situ berapa penerima bansos siapa saja akan kelihatan ya. Gitu. Mungkin itu saja. Sudah bisa. Kalau video ya. Jadi biar nanti paham ya Bapak Ibu, DESI itu terbentuk dari apa? Ya, jadi ada video singkat ya, biar nanti Bapak Ibu lebih paham. Dan nanti ketika ada masalah tanya. Sampai